Bismillahirrahmanirrahim. Anak ibu yang soleh dan soleha, hari ini kita belajar aneka benda di sekitarku. Tema 3, subtema 1. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, apa ada anak ibu yang tahu apa itu benda? Ya, benda itu adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Massa benda diukur dengan cara ditimbang. Benda memiliki dua jenis, yaitu benda hidup dan benda mati. Nah, anak ibu, apa saja contoh benda hidup dan benda mati? Nah, benda hidup itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sementara benda mati itu adalah buku, pulpen, meja, pensil, dan lainnya. Nah, benda itu memiliki sifat fisik benda yaitu warna, kemudian yang kedua bentuk dan juga ukurannya. Ada benda yang terbuat dari kayu. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Contohnya kursi, lemari, meja, pensil, dan banyak lagi benda yang terbuat dari kayu. Selain dari kayu, ada juga benda yang terbuat dari plastik. Plastik itu dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat. Akan tetapi, plastik juga dapat menimbulkan masalah. Plastik membutuhkan waktu yang lama untuk terurai secara alami, sekitar puluhan bahkan ratusan tahun. Nah, anak ibu, ini adalah contoh benda yang terbuat dari plastik. Ember, gayung, kemudian serokan, payung. Nah, banyak lagi yang lain yang terbuat dari plastik. Nah, anak ibu yang soleh dan soleha, cara mengurangi sampah yaitu yang pertama adalah dengan cara reduce, berarti mengurangi. Reduce ini merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mengurangi barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat menghasilkan sampah atau limbah. Karena semakin banyak barang-barang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan semakin banyak juga sampah yang diperoleh. Contohnya yaitu mengurangi pemakaian kertas dalam mengirim surat dengan menggunakan email. Yang kedua yaitu reuse, berarti memakai atau menggunakan kembali. Reuse merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa digunakan agar mengurangi sampah atau limbah dari barang tersebut. Contohnya itu menggunakan tas keranjang apabila ke pasar daripada kantong plastik. Cara yang ketiga adalah recycle. Nah, berarti mendaur ulang. Recycle ini merupakan pengolahan limbah yang bertujuan untuk mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak bisa digunakan lagi, seperti sampah organik maupun non-organik. Contohnya yaitu kemasan plastik didaur ulang menjadi tas atau dompet, gelas minum didaur ulang menjadi keranjang tempat air minum. Nah, selanjutnya anak ibu, ada benda yang terbuat dari kaca. Kaca dihasilkan dari pengolahan tambang pasir kaca. Nah, pasir kaca diolah dengan cara memanaskan hingga meleleh kemudian dibentuk sesuai dengan keperluannya. Contohnya gelas, cermin, dan lain sebagainya. Benda yang terbuat dari logam, yaitu logam yang digunakan untuk peralatan rumah tangga adalah logam yang tidak mudah berkarat, juga tahan panas, seperti seng, aluminium misalnya anak ibu ya. Kemudian ada juga benda yang terbuat dari karet. Nah, semuanya berasal langsung dari pohon karet atau telah mengalami proses pengolahan. Contohnya ban, balon karet, sol sepatu karet, selang air, penghapus karet. Nah, banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian benda ini mempunyai sifat anak ibu. Nah, sifat-sifat kayu keras dan kuat, tidak tahan terhadap air, sehingga mudah lapuk jika di tempat basah. Kemudian yang ketiga dapat dibentuk. Nah, kemudian ada juga sifat plastik, yaitu plastik merupakan bahan yang tidak mudah menyerap air. Plastik juga ringan, tidak mudah pecah, mudah dibentuk, dan tembus pandang. Nah, anak ibu, ada juga sifat kaca, berwujud padat. Kaca merupakan bahan kuat dan tembus pandang, tahan panas, mudah dibentuk jika dipanaskan, kemudian tidak menyerap air. Selanjutnya yaitu sifat-sifat logam. Nah, sebagian besar logam berbentuk padat. Logam bersifat keras, kuat, tidak lentur, tidak menyerap air, tidak mudah terbakar api,
penghantar panas yang baik, serta beberapa logam tidak mudah berkarat. Selanjutnya anak ibu, ada juga sifat-sifat karet: kuat, lentur, dan elastis. Yang kedua, tidak tahan api atau meleleh jika dipanaskan, tidak tembus air. Alhamdulillah, sampai di sini anak ibu paham bukan? Nah, ini adalah tugas yang ibu berikan. Mohon anak ibu kerjakan dengan bimbingan orang tuanya di rumah. Nah, jangan lupa berterima kasih kepada mama papa yang telah membimbing anak ibu belajar hari ini ya. Ibu akhiri dengan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.